Aku berjanji akan mencintai kamu dan menjaga kamu selamanya. I love you. Halo? 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 Halo, selamat pagi. Ini Pak Deddy Irawan. Ya, siapa? Ini saya Pak Heri, Pak. Ya, kenapa? Mau nanya klarifikasi kejelasan dana iklan yang masuk ke rekening Bapak itu gimana cerita, Pak? Maksudnya nanti tanya ke SKMI saja, Pak. Karena nanti kan laporannya SKMI. Kalau Bapak bisa bekerja sama dengan menjelaskan kepada kami semuanya, jadi laporan ini nggak usah perlu harus masuk ke kepolisian. Tempat kalau masuk ke kepolisian ceritanya panjang nanti. Saya cuma mengingatkan. Oke? Ya, tidak apa-apa. Karena kita kan ada lembaga SKMI. Jadi silakan ditanya ke SKMI. Gimana? Tanya ke SKMI, nanti laporannya ke sana. Nanti laporannya ke sana berarti belum ada laporan sampai detik ini kan? Nanti ditunggu aja di SKMI. Tanya langsung ke SKMI. Sebab rekening karena saya tidak mengurus itu. Kan? Gitu. Ya, betul. Karena saya tidak tidak mengurus itu. Akun saya hanya dipakai. Ya nanti laporannya di SKMI tentang dana iklan itu. Karena kan tadi sudah menjelaskan di news. Kalau ada dana iklan. Tinggal laporan kan. Laporan penggunaan dana iklan itu. Berarti sampai sekarang belum ada di laporannya ke SKMI? Ya ada, sudah. Ada atau belum? Saya juga tidak tahu apa namanya bisa diserahkan apa belum, saya tidak tahu. Diserahkan apa belum maksudnya? Siapa yang menyerahkan? Kan posisi ketua Pak Deddy langsung di Sumeneb kan? Oh bukan, saya bukan ketua FKMI. Ketua FKMI Sumeneb, bukan ketua FKMI Indonesia yang Sumeneb. Iya, bukan saya. Siapa ketua FKMI Sumenebnya? Ya, karena FKMI Sumeneb masih belum ada. Oh, berarti FKMI Sumeneb yang di-share sama Humas bohong-bohongan aja? Enggak, dulu kan pembujukan dulu. FKMI sedangkan FKMI baru kemarin baru dianukan. FKMI yang dulu kan tidak dipakai. Yang di Malang itu baru terbentuk FKMI kan? Tadi malam? Yang di Malang. Satu. Yang di Malang FKMI pusat kan? Jajaran iya. FKMI pusat. Yang masuk saya FKMI Sumeneb belum ada. Kalau yang dulu di Sumeneb itu bukan saya. Siapa? Ada orangnya, bukan strukturnya saya juga. Enggak, ini kalau bisa Pak Deddy, Pak Deddy jelaskan ke saya, ke kami di sini. Jadi kita nggak usah bawa ke jalur hukum, kan gitu. Kalau seandainya, gini loh Pak, ya. Bapak itu kan posisinya sebagai apa gitu loh. Kalau misalnya Bapak itu, saya sebagai mewakili ratusan ribu downline saya yang juga masuk ke dalam dana iklan itu juga. Jadi wajar saya mempertanyakan. Jadi secara ini aja, secara formal saja, jangan personal seperti ini gitu loh. Makanya saya yang bertanggung jawab hubungi secara personal karena saya masih mau mempertanyakan secara transparan antara kita, kan gitu. Tapi, makanya laporan pertanggungjawaban itu nanti transparan semuanya dananya gitu loh. Atau saya merapat ke Surabaya aja sekarang. Nanti kita ketemu dengan Utomo Hidayat dan lain-lain gitu. Silakan hubungi Utomo, Bang. Silakan hubungi Utomo, maksudnya berarti dana udah di tangan Utomo. Loh, katanya mau ketemu sama Utomo, silakan hubungi Utomo gitu loh. Yang saya tanyakan, dana di tangan Pak Deddy atau di tangan Utomo sekarang? Loh, dana sudah di iklan. Ini kan dana iklan, bukan dana ngendap, bukan dana untuk saya. Yang ngasih ke iklan siapa? Saya tidak tahu kalau yang ngasih ke iklan. Saya informasi kemarin itu yang ngasih ke iklan itu langsung administrasi. Itu hanya akun itu hanya dipinjam untuk kemudian dianukan ke sana. Kan akun itu dipinjam. Jadi aliran dana ke rekening Pak Deddy. Habis itu Pak Deddy transfernya ke siapa? Kan gitu.
Nggak mungkin lah Jadi aja lah Pak, sendiri. apa namanya, sampai misalnya mau anak Utomo silakan, atau nanti secara formalnya ke FKMI, biar jangan apa namanya, jangan ini seakan-akan dana iklan itu kami yang makan gitu loh Pak. Memang ke situ arahnya kebanyakan, sebab nggak, auditnya belum selesai. Ada aja alasan terus, makanya mau saya giring ke jalur hukum ini bertele nanti ini. Saya pastikan dana itu pasti ada dimakan. Nah, ini kita sama-sama manusia. Cuma kalaupun ada, lebih bagus transparan aja, nggak ada masalah, nah, kan gitu. Tapi kalau Ya, makanya, usaha berbelit, bertele jadinya nanti. Nah. Makanya secara ini aja, apa namanya, coba sampean hubungi FKMI-nya, suruh undang orang yang bertanggung jawab, nanti kita berbicara di sana gitu loh. Jangan personal seperti itu, apalagi sampean di media sosial seperti itu kan. Berarti sampean tidak mau menyelesaikan masalah kan gitu. Ini bukan tidak mau menyelesaikan masalah, sebab downline saya juga banyak yang ikut di dalam dana iklan tuh. Miliaran dia masuk tuh. Kan gitu. Ya makanya ini kan namanya Sergi Mafrodi, bukan keinginannya saja gitu loh. Ya saya tahu keinginan Sergi Mafrodi, cuma rekeningnya kan rekening Pak Dedi. Dananya masuk. Ya karena jadi wajar saya tanyakan kemana Pak Dedi arahkan. Nah, ya makanya nanti coba kalau sampean pengen tahu sebenarnya, hubungi FKMI atau hubungi orang-orang yang misalnya top leader. Cara di sana gitu. Semuanya nggak tahu. Udah saya hubungi nggak tahu semuanya. Makanya dikumpulkan biar clear ini gitu loh. Sebab ini kan kalau di follow up di sosial media, follow up, Pak Dedi sendiri yang susah nanti. Sebab partisipan itu kan beda-beda kepalanya semuanya kan gitu. Nah, sementara posisi orang itu siap Pak, mempertanggungjawabkan itu siap karena dana itu saya tidak makan itu gitu loh. Ya, taruhlah saya percaya Pak Dedi nggak makan, makanya saya tanya ke Pak Dedi kemana Pak Dedi arahkan kan gitu. Oh saya transfer ke Utomo semua, udah jelas. Oh saya transfer ke si A, ke si B, ya kan jelas. Sebab posisinya Utomo dari malam saya tanya, Utomo bilang masih dipegang sama pemilik rekening. Nah, makanya saya padu jawabannya antara Pak Dedi dan Utomo, kan gitu. Sebab kalau laporan udah saya naikkan, nggak untuk mencabut kalau dari Mabes Polri itu susah Pak. Nah. Sebab ini skalanya udah nasional kan. Dari Polda Kepulauan Riau udah masuk laporan, dari Polda Jawa Tengah ke Semarang udah masuk laporan, kan gitu. Jadi kalau tembus ke Mabes Polri untuk mencabut di Mabes Polri itu pakai duit lagi Pak, nggak sedikit pula duitnya tuh, kan gitu. Ya makanya apa namanya ketemu itu lebih bagus. Ya, coba sama yang ketemu Tomo. Kalau ya karena memang kan tahu sendiri yang hari ini saya ketemu Tomo nih. Nah, cuma ketemu Tomonya ini istilahnya memang mau mengusut langsung disidik pakai kepolisian atau tidak, kan itu aja intinya sekarang. Makanya saya pastikan ke Pak Dedi sekarang, sebab saya mau ke Surabaya hari ini. Yang sampai kan tahu kalau yang apa namanya yang bertanggung jawab tangannya iklan dia adalah Utomo, udah tahu kan sampean. Nah masalahnya tadi malam Utomo saya tanya dana masih mengendap di pemilik rekening Pak, kata dia. Makanya saya telepon Pak Dedi pagi. Kalau enggak tadi saya sampai jam 3 telepon-teleponan sama Utomo untuk menelpon jam 3 Pak Dedi itu saya nggak mau. Nah, takut mengganggu orang istirahat lah apalah kan gitu. Bukan jam nelpon. Makanya pagi ini saya telepon Pak Dedi. Nah, saya dari jam 9 malam sampai jam 3 telepon-teleponan sama Utomo membahas semuanya itu. Kan gitu. Nah, gimana hasilnya kan itu? Dia ke pemerintahan lah segala macam lah. Nah, jadi kalau bisa kita bekerja sama aja sebab kalau intinya kalau saya redam downline saya udah diam aja nih, nggak ada satu orang pun yang menguap masalah iklan ini, saya jaminkan tuh, kan gitu. Sekarang yang bikin menguap itu kan dari grup saya aja, saya juga manajer serta. Makanya gini loh Pak, apa namanya Utomo sama teman-teman yang apa namanya itu kan sudah ingin membuat pertanggungjawaban terhadap itu. Terhadap itu semua biar transparan, biar kita tidak ada apa namanya saling menuduh dan sebagainya. Nanti kita punya lembaga seperti itu. Ini saya potong ya. Kalau dana iklan itu betul transparan, itu di auditnya pas begitu dana itu diterima. Nah, itu kalau orang. Tapi kalau sudah dipertanyakan seperti sekarang itu terus baru buru-buru di audit, baru ditulis ini untuk ini sekian, untuk ini sekian. Ini saya pastikan sudah terpakai. Cuma saya istilahnya legowonya nggak apa-apa. Masalah duit memang seperti itu kan gitu. Cuma kalau bisa jujur tuh
nggak perlu harus di keramaian kayak di Facebook, nggak usah kalau malu. Jujur siapa makanya kalau di Facebook saya memang tidak melayani gitu. Ya, kalau nanti kita misalnya ketemu, ya ayo nanti kita nganukan. Makanya kuncinya kalau saya misalkan melewati FMI atau Utomo, ya nanti diundang semua gitu loh. Diundang semua maksudnya? Jadi ada di sana. Pertanggungjawaban langsung gitu loh. Kalau dana itu sudah dipakai, kalau dikasih pertanggungjawaban langsung, pasti terjebak jadinya. Bapaknya terjebak, sebab Pak Deddy yang pakai rekening. Mungkin orang-orang lain yang menikmati duit itu, entah Utomo, entah siapa. Tapi Pak Deddy jadi terlibat, jadi terjebak. Ibarat kata masuk ranjau jadinya, kan gitu. Makanya kan nanti ada buktinya Pak. Rekening saya nanti ada buktinya. Ada ada mutasi rekeningnya, ada ini sebagainya. Nanti kan ada bukti gitu loh. Biar saya juga tidak asal-asal ngomong ini dan sebagainya. Kalau misalnya uang masih mengendap di saya kan nanti ada bukti. Ya, itu makanya saya tanya sekarang. Kalau oh ya duit masih mengendap sekian Pak, kan jelas. Itu aja. Oh duit nggak ada lagi Pak, sudah saya transfer semua. Jadi kan jelas semuanya. Langkah sikap yang mau saya ambil kan gitu. Jadi sebetulnya kan antara saya Agustinus Santoso, Chandra Ho, orang-orang 100K saya sama tim Utomo ini itu aja sebetulnya nih. Kalau ini saja nanti saya akan ke Utomo biar Utomo yang kesampaian gitu. Gimana? Nanti saya akan anukan ke Utomo kalau sampean ke saya, biar Utomo nanti yang menjelaskan kesampaian gitu loh. Saya tahu yang menerima dana iklan itu rekening grup Pak Deddy semuanya. Ya kan? Kenapa? Rekening yang dipakai untuk dana iklan itu semuanya udah saya teliti, grup Pak Deddy semuanya, teman-teman Pak Deddy semuanya, teman-teman Utomo semuanya gitu. Beberapa rekening ada 8 9 rekening saya tahu, ada BCA satu pemilik tapi tiga rekening BCA kayak gitu. Itu udah saya telusuri semuanya, malahan ke banknya pun udah saya pertanyakan. Kalau beda jawaban Pak Deddy misalnya dengan info yang saya terima dari bank, berarti ada kong kali kong. Cuma kalaupun ada kong kali kong, tolong diutarakan jujur-jujur ke saya. Jadi saya nggak akan sampai misalnya Pak Deddy pakai duit itu 100.000 terus saya keluar pula di Facebook dia pakai duit. Saya bukan seperti itu orangnya. Tapi kalau Pak Deddy nggak bisa bekerja sama, kalau Pak Deddy berusaha tampil seperti malaikat, betul-betul saya bikin cantik permainan ini cantik, kan gitu. Gini loh Pak, saya tidak akan seperti malaikat dan sebagainya. Makanya ini dibuat formal, misalnya pertanggungjawaban secara terbuka gitu loh. Misalnya di Surabaya kita undang semuanya, sampean sama Utomo ini dan sebagainya. Jadi tidak saling ada kecurigaan. Kalau masalah kecurigaan saya pasti curiga Pak. Ini saya jujur aja, teman-teman saya juga seperti itu. Cuma ya karena Bapak kan masih belum tahu betul. Saya paham kalau yang curiga. Kalau Bapak suruh saya istilahnya menyidik sendiri sedetail-detailnya, nanti kacaunya di Bapak nanti. Ini makanya tolong Pak dipertimbangkan itu, kan gitu. Sebab ya makanya nanti saya akan koordinasikan dengan Utomo. Enaknya itu nanti ketemu atau gimana? Nanti saya akan ketemu. Gitu. Koordinasikan maksudnya? Biar ini clear. Jadi sampean kalau memang ini adalah seperti sampean dengan Utomo, ya ayo kita selesaikan. Tapi jangan sampai mencut keluar gitu. Kan nggak enak sama orang. Karena saya paham. Saya yang makan. Makanya saya telepon Pak Deddy. Sebab dengan Utomo saya sudah bicara panjang lebar. Jadi kalau bisa Pak Deddy itu transparan aja lah lagi. Sebab Utomo dari penjelasan Utomo saya sudah paham sekali kan gitu. Mending bertemu itu lebih bagus. Nanti saya malahan saya mau ke Surabaya sekarang ya. Tapi makanya saya telepon dulu sebab saya ingin kepastian dulu. Apa langkah yang akan saya tempuh di Surabaya, saya ingin kepastian dulu kan gitu. Sebab kalau masalah ini menguap ke permukaan, ini saya pastikan kayak Pak Deddy pun baik di dunia Facebook, baik di dunia nyata malu ya, apalagi Utomo kan gitu. Saya tahu kayak Yosi beli motor baru lah, beli mobil baru, itu nggak ada masalah sama sekali sama saya tuh. Cuma yang penting gimana? Ya, makanya uang itu dari mana kan gitu loh. Jangan kemudian menjudge dia beli mobil baru dari iklan.
Ini Itu yang harus kita. Enggak, bukan masalah yang harus kita, dia sendiri sudah mengakui memang saya pakai duit itu untuk bayar DP beli mobil Pak. Sebab dari penjelasan saya ke dia, saya wajibkan dia untuk harus jujur. Kalau enggak jujur, saya bikin laporan ke polisian bukan ke tingkat Polda tuh Pak. Ini Baris Krim Polri ini tuh Pak. Udah saya lihat kan screenshot surat laporan saya. Jadi jangan saya memperlihatkan screenshot surat panggilan lagi, kan gitu. Sebab 2 kali surat panggilan DPO langsung ke Baris Krim Pak. Nah. Dia kirim fake aja ke Polda Jatim selesai nanti itu, kan gitu. Nah kalau Gini aja lah, lebih nanti bagus saya jawab pertanyaan saya daripada menjawab pertanyaan penyidik di ruang penyidik. Sebab menjawab pertanyaan penyidik dari 1 bisa jadi 2.000, dari 2.000 bisa jadi 1 juta, kan gitu. Macam pertanyaan itu berbelit-belit. Nah, orang pemeriksaan di ruang penyidik itu dari pagi sampai sore, nggak ada dari pagi sampai siang. Makanya kalau memang saya paham ya, kalau dunia seperti ini saya paham. Nah, kalau dunia seperti ini saya paham. Kenapa? Ya kalau dunia seperti ini saya paham. Masuk transferan duit sekian ratus juta, 60 juta, 30 juta, atau 100. Pasti ada pihak pemilik rekening memakai dana itu. Minimal 1.000 perak nggak mungkin dia pakai, nabi mungkin, kan gitu. Cuma saya nggak terlalu mempermasalahkan. Yang penting kejujuran, saling terbuka. Kalau di akun saya, akun saya kan sampean sudah tahu, sudah jelas semua, sampean buka itu akun saya. Ya, semuanya makanya akun si M1K tuh, udah saya buka juga semuanya. Nah, makanya itu sudah jumlahnya berapa kan sampean sudah tahu. Nah, makanya saya pertanyakan ke Pak Dedi, sebab itu nominalnya bukan sedikit lagi itu, kan gitu. Sementara posisi partisipan banyak yang menunggu GH sekarang, kekeringan sekarang, kan gitu. Nah, cuma saya nggak terlalu mempermasalahkan kalau Pak Dedi bisa kayak Utomo Hidayat tadi malam menjelaskan ke saya. Ini internal kita aja. Jadi untuk masalah partisipan lah, masalah Facebook segala macam, itu bisa saya kondisikan. Bisa saya kondisikan Facebook itu kacau balau, berarti bisa saya kondisikan Facebook itu aman gitu, kan gitu. Sebab saya bicara dengan bukti, kan gitu Pak. Ya, saya mending bertemu lebih enak menjelaskan ke semuanya. Agar ini tidak ada salah paham lagi. Kalau hanya lewat ini masih ininya belum jelas, ini belum jelas. Itu mending ketemu gitu. Iya, ini makanya saya telepon kan sudah saya bilang tadi. Saya cuma ingin memastikan dulu, kan gitu. Berapa dana di tangan Pak Dedi sekarang dan berapa yang Pak Dedi sudah transfer ke siapa? Pokoknya cocok nggak cerita Pak Dedi dan Utomo tadi malam, kan gitu. Sebab saya kalau nggak cerita, kalau nggak bicara dengan Utomo tadi malam, nggak akan muncul news di Humas MMM seperti itu. Di news muncul di Humas MMM bilang, oh nggak ada karantina, oh nggak ada, semua bersatu segala macam. Itu kan habis saya telepon dengan Utomo. Coba struktur saya dibilang Andreas mau di karantina, tolong kamu setel dari akun fanspage Humas MMM gitu saya. Sebab memang saya menekan Utomo. Nah, kalau sekarang posisinya memang saya menekan Utomo. Nah, jadi terus ini yang saya harus lakukan apa ini sekarang? Ya kan sesuai pertanyaan saya tadi. Berapa nominal dana di rekening Pak Dedi? Kan itu pertanyaan saya pertama tadi. Nah, kalau di rekening saya itu sudah kemana-mana, kan gitu. Sudah 0 Pak. Kalau yang di rekening saya. Nah, kemana arahnya Pak Dedi transfer kan? Nah, kalau anunya itu ada kita ada anggaplah seperti bendaharanya gitu loh. Itu yang mencatat semua pengeluarannya ini dan sebagainya. Itu ada yang semudah itu untuk percaya catatan tuh Pak Dedi. Nah, apalagi kalau masalah duit. Kenapa? Untuk percaya catatan dari si bendahara lah, dari si A si B lah, saya nggak semudah itu untuk mempercayai, kan gitu. Nah, takutnya nanti kalau sekedar alasan aja bilang, oh sudah dicatat si A, semua ada detail, saya lihat catatannya pas betul, untuk ini segini, untuk ini segini. Tapi begitu saya tanya, saya audit entah misalnya untuk iklan segini, saya tanya ke pihak menerima iklan, saya tanya ke pihak ini. Sebab waktu, seperti contoh misalnya iklan di Jawa Pos, saya tanya langsung ke pihak pimpinan direksi Jawa Pos. Tahu lewat agen. Nah, saya tanya langsung, saya usut seperti itu, akhirnya Utomo nggak bisa mengelak. Nah, kan gitu. Sebab kalau saya melibatkan kepolisian langsung masuk Utomo. Gitu.
Makanya kalau di rekening saya itu jelas tidak ada. Nanti anunya langsung ke Utomo anunya. Di saya jelas saya tidak tanya ada. ke Pak Dedi kemana arahnya Pak Dedi transfer kan? Tolong Pak Dedi bekerja sama dengan saya seperti itu. Kan gitu. Nah. Sebab kalau ini nggak lama-lama nih, 2 hari lagi aja nih saya keluar di Facebook ini makin kacau balau saya bikin. Makanya mending sampai ke Surabaya, nanti biar jelas karena semuanya ke sana. Memang biar jelas anunya. Gimana? Biar jelas ke semuanya, sampai ke Surabaya, temui Utomo, nanti di sana pasti dijelaskan sama Utomo kan gitu. Ya kalau penjelasan itu dari malam pun sudah saya dapatkan penjelasannya, makanya Utomo itu bisa saya tekan bikin statement di Humas MMM Indonesia tuh. Kan Pak Dedi udah lihat Humas MMM kan? Ya. Nah, makanya keluar statement Humas seperti itu, nggak ada cerita karantina, nggak ada cerita begini begitu. Sebab memang itu yang saya memerintahkan tadi malam tuh, kan gitu. Nah, cuma kalau masalah uang, ini internal kita nih, kan gitu. Nggak usah neko-neko aja lah. Ini makanya. Ya benar apa jangan bisa mencut keluar gitu. Jadi kalaupun ada terpakai, memang terpakai Pak, segini sisa Pak. Itu kan bisa dibicarakan nanti. Saya panggil, saya ajak Agustinus Santoso, saya ajak komandan siapa Pak Dani, bisa dibicarakan, kan gitu. Jadi istilahnya udah disumbat mulut seluruhnya, nggak mungkin ada yang cerita keluar lagi kemana-mana lagi, kan gitu. Kan paham Pak Dedi itu. Ya saya pastikan dananya ada dipakai ke yang lain. Kalau mending jangan ketemu itu biar jelas, gitu. Daripada nanti di luar mending ketemu itu nanti jelas semuanya kan gitu. Sama teman-temannya Bapak diajak biar semuanya jelas, tidak ada lagi. Nah. Jadi saya ke Surabaya sekarang, bisa kita ketemu Surabaya. Loh, kalau saya jelas tidak bisa hari ini ke Surabaya karena di rumah saya ada yang meninggal. Kalau Utomo mungkin di Surabaya. Jadi kapan kita bisa ketemu Pak? Langsung aja semuanya, jangan pribadi karena bukan hanya saya gitu loh. Baru anunya itu. Kan saya tahu bukan hanya saya yang melakukan itu. Ya tahu. Jadi penanggung jawabannya secara utuh semua. Jangan hanya pribadi karena dipakainya itu bukan pribadi gitu. Itu Pak Dedi mentransfer ke rekening Utomo? Ya. Berapa kali transfer Pak Dedi ke rekening Utomo? Ya, setiap ketika saya ada ada dana di Rusia itu saya lakukan. Misal tarik 100 juta langsung transfer 100 juta gitu. Tarik 29 juta langsung transfer 29 juta gitu. Iya. Nggak ada tinggal misal 2 juta, 1 juta buat Pak Dedi itu. Misalnya dana masuk. Oh, enggak ada. Atau mungkin setelah ditransfer 1 juta ke Utomo transfer balik untuk buat beli rokok buat Pak Dedi ada? Oh, enggak. Kita walaupun itu saya teman-teman juga profesional gitu loh. Ketika dana itu memang punyanya Rusia ya, kita anukan Rusia. Bahkan saya keliling ikut Rusia itu tidak dikasih apa-apa gitu. PH sendiri, saya main lihat di PH saya, akun saya, apa tidak ada PH. Saya PH sendiri. Kalau berarti Pak Dedi jadi tim Russo nggak ada dapat apa-apa? Ya kita memang ingin membangkitkan MMM gitu. Pertanyaan saya, Pak Dedi selama tim Russo nggak ada dapat apa-apa? Iya. Ada? Ya makan biasa karena semua orang kan masa ada dikasih makan kan? Cuma makan aja yang dapat Pak Dedi? Iya. Hah? Iya. Nggak ada dapat barang apa lah, nggak ada? Oh, nggak ada barang apa. Jadi yang Pak Dedi dapatkan selama jadi penampung dana iklan itu cuma apa keuntungannya? Tuh, tidak ada keuntungannya Pak. Malah saya ini berat, amanah ini berat. Saya tidak dapat untung, malah saya dapat bulian gitu loh. Itu yang harus teman-teman pahami juga. Saya tidak makan uang itu, tapi saya dapat
bulian, ke pertanyaan orang-orang, karena anu yang sampaikan di kemarin itu, saya harus tanggung jawaban itu besar gitu. Jadi memang nggak ada apa-apa. Jadi cerita jangan sampai bertukar-tukar nanti Pak Didi. Nah, saya cuma mengingatkan. Coba Dan makanya saya memang tidak dapat apa-apa, karena tidak ada jatah buat kita gitu loh. Itu hanya iklan. Jadi dana murni ditransfer ke Utomo semuanya, Pak. Iya. Masih ada bukti transfernya, Pak? Oh, ya bukti rekening saya kan ada, Pak. Tidak akan hilang itu di bank. Oke lah, nanti saya ke Surabaya sekarang. Mungkin besok atau kita ketemu di Surabaya, Pak. Sama-sama semuanya. Ya silakan memang hubungi Utomo. Nanti kan Utomo akan menghubungi teman-teman. Nah. Oke lah, ya Pak. Oke. Oke, Pak. Assalamualaikum. Salam. Aku berjanji akan mencintai kamu dan menjaga kamu selamanya. I love you. Halo? Halo? Halo. Halo, selamat pagi. Ini Pak Didi Irawan. Ya, siapa?